atas hasil kesimpulan dari RDPU yang tanggal 10 Juni kemarin kalau nggak salah di DPR. Nah, setelah ada pemberitaan itu, khawatir terjadi opini publik yang tidak seimbang karena RDPU itu sendiri tidak melibatkan, sangat disayangkan tidak melibatkan pencipta lagu sebagai yang dimintai keterangan. Jadi saya berinisiasi untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan, yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait hal-hal yang terjadi yang perlu dijadikan catatan, dan terkait juga dengan tanggapan dari sikap dan pernyataan Komisi 3 itu. Nanti saya akan membacakan surat terbuka, dan nanti saya punya headline, punya clickbait untuk para rekan wartawan. Clickbaitnya adalah surat terbuka, judulnya Hakim tidak melanggar etik, tuduhan dari pihak-pihak yang takut kalah. Itu clickbait saya. Nanti saya akan jabarkan pernyataan saya itu di inti dari preskon ini nanti bersama Bang Minola. Jadi seperti itu sementara, dan saya sudah perjuangkan hak cipta lagu saya ini sejak 2 tahun lalu, dan sampai detik ini saya belum mendapatkan hak itu. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa sejatinya yang korban sesungguhnya yang tidak mendapatkan haknya adalah pencipta lagu. Itu pencipta lagu bilang saja itu, ya itu saya sendiri. Jadi ini adalah proses pembuktian hukum, bukan hanya mengejar uang 1,5 miliar itu. Ini adalah pembuktian hukum di mana nanti saya akan jelaskan bahwa ada statement bahwa yang wajib membayar royalti adalah penyelenggara. Nah, itu menurut saya keliru, karena di undang-undang tidak dikatakan demikian. Jadi kita mau nurut mana nih? Menurut undang-undang apa menurut yang ngomong begitu? Ya kan? Apakah kita menurut undang-undang yang sudah disahkan 2014 itu dan PP 56 2021 itu, yang mengatakan bahwa yang wajib atas izin dan membayar royalti itu adalah setiap orang. Setiap orang ini siapa? Ya siapa aja, bukan hanya penyelenggara. Tidak ada satupun di undang-undang maupun di PP yang menyebutkan bahwa yang wajib izin dan membayar royalti adalah penyelenggara. Itu tidak pernah ada di undang-undang dan PP. Yang ada adalah setiap orang. Jadi bagaimana sampai terjadi bahwa ada statement seperti itu, yang selama ini ternyata dari tahun 2014 itu yang disosialisasikan bahwa yang wajib izin dan bukan wajib izin, wajib membayar royalti adalah penyelenggara. Kalau kita mengacu pada tata kelola royalti, mungkin iya penyelenggara yang biasanya membayar royalti, ya, bukan wajib, yang biasanya membayar royalti, karena memang dia yang menyelenggarakan acara. Cuman ketika royalti itu tidak dibayar, yang selama ini menjadi polemik kan itu, tidak ada royalti yang dibayar. Nah, itu seperti apa jadinya? Tidak pernah dibahas. Selama ini tidak pernah dibahas oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait itu. Hanya dibahas tata kelola royalti, yang wajib bayar adalah penyelenggara. Tapi kalau royalti itu tidak dibayar, baik oleh penyelenggara maupun siapapun, tidak nyampe ke AMKM gitu ya. Terus bagaimana? Nah, ini harus dibuktikan di pengadilan. Nah, pembuktian hukum inilah yang sedang saya lakukan. Setiap orang ini apakah termasuk penyanyi? Apakah seperti yang mereka bilang selama 10 tahun ini adalah penyelenggara? Nah, itu kan ekosistem yang mereka selalu
rawat dan jaga bahwa yang wajib membayar royalti adalah penyelenggara. Nah itu sifatnya praktis yang mudah di lapangan karena penyanyi juga dibayar katanya kan. Nah cuman kalau itu tidak dibayar, siapa yang bertanggung jawab? Di undang-undang dan di PPI mana mengatakan setiap orang harus bertanggung jawab. Setiap orang itu siapa? Yang menggunakan lagu itu secara komersil. Yang menggunakan siapa? Yang menyanyikan menggunakan nggak? Menggunakan kan? Penyelenggara menggunakan, bisa jadi juga menggunakan karena balik lagi ke pembuktian hukum di persidangan itu. Jadi variabelnya banyak nih. Yang menentuin songlist siapa? Itu juga nanti pengaruh ke pertimbangan hukumnya. Kalau yang menentuin songlist penyelenggara, boleh jadi penyelenggara lah yang bertanggung jawab. Kalau yang menentukan songlistnya si performernya, bisa jadi performernya lah yang bertanggung jawab. Terus adakah kontrak antara mereka untuk bertanggung jawab izin dan royalti itu? Pada siapa ininya? Tanggung jawabnya di kontrak itu. Nah, itu kan pembuktian hukum. Jadi variabelnya banyak, tidak bisa kita fokuskan saja atau khususkan saja bahwa yang wajib membayar adalah penyelenggara. Nah itu selama ini sudah dibuktikan selama 10 tahun tidak membawa keadilan untuk pencipta lagu. Makanya kita bersuara keras melalui aksi yang berdiri tahun 2023 itu bahwa di sini ada kesalahan dalam mengimplementasikan undang-undang. Gitu. Jadi ketika pelanggaran hak cipta itu terjadi karena tidak ada izin plus tidak ada pembayaran royalti, itu mutlak pelanggaran hak cipta menurut undang-undang. Nah masalahnya siapa yang bertanggung jawab? Nah itu pembuktian hukum adanya di pengadilan. Nggak bisa menentukan oh itu salah penyelenggara, oh itu salah penyanyi, nggak bisa. Setelah pembuktian di pengadilan bisa saja itu salah penyelenggara, bisa saja itu salah penyanyi. Nah pada kasus saya ini perkara sudah diuji semua buktinya, sudah diuji semua dalil-dalil dari penggugat dan tergugat, sudah juga dihadirkan saksi-saksi ahli, saksi-saksi fakta dan keterangan dari ahli, keterangan dari saksi ahli dari kedua belah pihak juga. Nah dari situ dipertimbangkan oleh hakim bahwa putusannya seperti kemarin itu. Nah terus karena keputusannya yang dianggap merugikan atau dianggap keberatan bagi pihak yang kalah, jangan jadi menuduh hakimnya melanggar kode etik dong, ya kan? Karena ini kan di challenge ke kasasi, biarkan aja kasasi yang nanti yang menentukan apakah hakim ini salah menerapkan undang-undang atau emang sudah benar. Jadi jangan disalahkan hakimnya, ikutin saja mekanismenya gitu. Nah kalau kita ada upaya untuk menyalahkan hakimnya karena tuduhan pelanggaran kode etik, yang saya bisa jamin yakin tidak ada, yaitu adalah upaya-upaya yang tidak sportif menurut saya, tidak sportif. Jadi saya sih berharap kita bisa menjaga independensi pengadilan dari intervensi dari manapun. Ya ibaratnya di hold dulu ya kan eksekusinya, kita menunggu proses kasasi. Nah terkait proses kasasi, apapun hasilnya saya terima, mau saya kalah mau saya menang. Saya kan bilang tadi saya tidak takut kalah, tapi saya takut hukum tidak ditegakkan karena ada tercium hal-hal seperti kemarin itu. Ada pihak-pihak yang takut kalah, ya seperti itu. Jadi sejauh ini hanya menunggu dari hasil kasasi tersebut. Iya. Misalkan pun kalah, nanti ada tindakan apa lagi Bang yang akan dilakukan oleh PPI? Oh kalau misalnya saya memang nanti harus kalah, saya terima dengan logo dan saya pastikan saya tidak akan PK. Ya. Kenapa? Saya pastikan saya tidak akan PK meskipun saya masih punya bukti sebenarnya satu. Rekaman bahwa keterangan tercatat dari HWG itu. Cuman saya sudah putuskan saya tidak akan PK. Kenapa Bang Ali? Karena otomatis kalau misalnya tergugat tidak bersalah di situ, jadi siapa yang bersalah? Yang bertanggung jawab siapa? Penyelenggara acaranya. Dalam hal ini adalah PT Aneka Bintang Gading.
Ya kan? Simpel itu aja. Jadi bagi saya nothing tulus. Ya. Ini adalah pembuktian hukum aja. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab nih? Masalah angka ya saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim nanti di MK. Kalau memang 1,5 miliar itu memang wajar, ya sudah. Tapi kalau misalnya terlalu besar, ya silakan ditentukan. Tapi kan yang penting ada kepastian hukum bahwa itu pembuktian hukum bahwa itu pelanggaran hak cipta. Gitu. Tapi kalaupun menang meminta tergugat dan juga tim yang mendukung tergugat itu untuk patuh terhadap putusan pengadilan, Pak. Gimana, Pak? Kan bukan kita yang meminta. Iya. Tapi hukum mewajibkan setiap orang itu kan harus patuh atas putusan pengadilan.